Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, saya Rio Modesto Mahaputra, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, nomor induk mahasiswa 04458198. Berikut saya akan membacakan tugas simulasi video praktik peradilan pidana. 1. Surat dakwaan nomor rek titik perkara garing 2024 garing PN Lampung, Kejaksaan Negeri Metro Lampung. Dengan ini jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan terhadap nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa. A. Uraian perbuatan terdakwa. Pada hari Rabu 2 Februari 2024 bertempat di Indekos korban di Metro Lampung, terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Bebek 19 tahun dengan cara menusuk berulang kali menggunakan pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Motif terdakwa adalah iri hati terhadap kesuksesan korban serta masalah ekonomi karena terlilit hutang dan biaya kos. Bahwa setelah membunuh korban, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa untuk menghilangkan jejak, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, serta menaburinya dengan pengawet dan pewangi kamar agar bau tidak tercium. Korban ditemukan oleh keluarga setelah hampir 2 minggu tidak dapat dihubungi. Perbuatan terdakwa didukung oleh rekaman CCTV, keterangan saksi-saksi tetangga, barang bukti yang ditemukan, dan pengakuan terdakwa. B. Dakwaan primer. Terdakwa dijerat melanggar pasal 340 KUHP pembunuhan berencana karena terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat, datang ke kos dengan rencana melakukan pembunuhan, berpura-pura hendak pulang lalu melakukan penusukan, yang menunjukkan rangkaian tindakan yang direncanakan. Subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan. Lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kedua, eksepsi nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Perihal nota eksepsi atas surat dakwaan JPU nomor perkara 111/2024 yang berdatangan di bawah ini, selaku penasihat hukum terdakwa Ayam mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Dakwaan JPU kabur. Penasihat hukum berpendapat bahwa dakwaan JPU tidak jelas dalam memisahkan unsur antara pembunuhan berencana pasal 340 dan pembunuhan biasa pasal 338. JPU tidak menjelaskan secara spesifik unsur perencanaan sehingga dakwaan dianggap kabur. 2. Perbuatan tidak memenuhi unsur direncanakan. Bahwa terdakwa memang membawa pisau lipat, namun belum terdapat bukti kuat bahwa terdakwa merencanakan pembunuhan. Peristiwa terjadi secara spontan karena emosi, bukan rencana matang. 3. Dakwaan kumulatif berlebihan. JPU memasukkan 3 dakwaan sekaligus yang saling tumpang tindih 340, 338, dan 365 ayat 3. Sehingga dakwaan dinilai berlebihan dan membingungkan bagi terdakwa dalam membela diri. 4. Permohonan. Penasihat hukum memohon agar majelis hakim 1. Menerima eksepsi terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Rio Modesto Mahaputra. 3. Putusan selah. Pengadilan Negeri Metro Lampung memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Ayam. Setelah mempelajari eksepsi penasihat hukum, surat dakwaan, serta tanggapan JPU, majelis hakim memutuskan menimbang 1. Bahwa dakwaan JPU telah disusun secara jelas, lengkap, dan memenuhi ketentuan pasal 143 KUHP. 2. Bahwa unsur perencanaan telah diuraikan dalam dakwaan primer
yaitu terdakwa menyimpan pisau lipat dalam motor, membawa pisau ke dalam kamar, serta berpura-pura hendak pulang sebelum menusuk korban. 3. Bahwa dakwaan berlapis, primer, subsidiar, lebih subsidiar, adalah lazim dalam praktik pidana. 4. Bahwa eksepsi penasihat hukum tidak beralasan dan tidak berdampak pada sahnya dakwaan. Mengingat Pasal 143 KUHP dan peraturan terkait, mengadili 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU sah dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan lebih lanjut. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Ditetapkan di Metro Lampung 30 November 2024 Majelis Hakim. 4. Surat tuntutan nomor tuntutan garing 2024 garing Kejari Metro Lampung. A. Analisis unsur-unsur. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, seluruh unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana terbukti karena 1. Terdakwa mempersiapkan alat, yaitu pisau. Yang kedua, terdakwa merencanakan momen menyerang. Yang ketiga, penusukan dilakukan bertubi-tubi pada bagian vital hingga korban meninggal. Yang keempat, terdakwa menyembunyikan mayat dan mengambil barang-barang korban. Motif terdakwa adalah iri dan kesulitan ekonomi yang mendukung adanya niat melakukan tindak kejahatan. B. Hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi. Yang kedua, terdakwa menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. Yang ketiga, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban. Yang keempat, terdakwa mengambil barang-barang korban. C. Hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum. D. Tuntutan pidana. Menuntut supaya majelis hakim menyatakan 1. Terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dapat disesuaikan. 3. Merampas barang bukti berupa pisau lipat, laptop, dompet, dan ponsel untuk negara. Penutup. Demikian tuntutan ini disampaikan. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Jaksa Penuntut Umum Rio Modesto Mahaputra. Demikian Bapak Ibu dosen, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.